welcome back in JJ Channel. Sekarang kita akan membacakan Roma 2 yang berjudul adalah hukuman Allah atas semua orang. Sebelum kita membacakan, ya kita berdoa. Allah Bapa kami yang surga, berkata saat ini kami mau baca kitab Tuhan. Berkatilah kami, itu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Muka engkau akan mengetapi sepi kekayaan, kemurahan, dan kesabaran yang kelapangan hatinya. Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan yang hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka ke atas dirimu sendiri pada waktu mana ia memurka, dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakkebinasaan, tetapi murka dengan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman, penderitaan, dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, tetapi kemuliaan Allah, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa yang lain tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang tidak dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara mereka berturut-turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan menampakkan pada hari bila Allah sesuai dengan Injil dan kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Mari kita bacakan yang terakhir, judulnya adalah hukum Yahudi dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar hukum Taurat pada tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan orang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh, dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala pendaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau
yang mengajar orang lain, tidak engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar akan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan berzina. Mengapa engkau berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memanglah ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntunan dan hukum Taurat, tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Jika demikian, manakah yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirannya dia Yahudi, dan yang disebut bukanlah sunat dia secara lahir. Tetapi orang Yahudi sejati, ia tidak menampak keyahudiannya dan sunat ialah sunat dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufil. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Jadi sampai sini kita membaca. Sebelum kita mengending, kita berdoa. Allah Bapa kami surga, berkata saat ini kami sedang selesai membaca kitab Tuhan, Yesus kami berdoa. Amin. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.